Video ini dibuat untuk memenuhi tugas riset teknologi informasi. Perkenalkan, nama saya Astri Karunia dengan NIM 310119023414. Langsung saja untuk pertanyaan yang pertama. Sebagai seorang yang telah memahami filsafat ilmu pengetahuan, walau secara singkat, bagaimana seharusnya perilaku kita ketika sedang memperdebatkan suatu hal atau perkara yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan? Menurut saya, ada dua perilaku, yaitu memiliki dasar ilmiah dan juga memiliki sikap ilmiah. Yang pertama, memiliki dasar ilmiah. Ini untuk bisa kita buktikan kebenaran yang kita dapatkan, yaitu dengan mempunyai dasar ilmiah, yaitu bukti atau fakta yang mendukung setiap pernyataan yang akan kita debatkan. Dan pada saat kita memecahkan setiap persoalan, selalu berpijak pada logika atau objektivitas data atau fakta yang sudah kita peroleh. Dengan adanya dasar ilmiah, kita tidak ragu untuk memperdebatkan suatu kebenaran, bukan? Ya. Kemudian yang kedua, memiliki sikap ilmiah. Menurut jurnal yang saya dapatkan di internet, maksud dari sikap ilmiah adalah seperti tertera di sini, yaitu suatu sikap yang mampu menerima pendapat orang lain dengan baik dan benar, bertindak dalam memecahkan suatu masalah secara sistematis melalui langkah-langkah ilmiah yang tidak mengenal putus asa, serta dengan ketekunan juga keterbukaan. Sikap ilmiah yang akan saya bahas di sini yaitu salah satunya adalah sikap terbuka. Bersedia mendengarkan argumen orang lain sekalipun berbeda dengan apa yang diketahui. Menerima kritikan dan respon negatif terhadap pendapat setiap orang. Jadi, kita punya dasar ilmiah, yaitu bukti atau fakta yang kita dapatkan, dan kita punya sikap ilmiah dalam berdebat yang benar. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 2, bagaimana keterkaitan antara kebenaran ilmu pengetahuan dengan penelitian? Ibu Ida Yustina mengatakan ilmu pengetahuan dan penelitian ibarat dua sisi dari mata uang yang sama, tidak dapat dipisahkan. Penelitian itu mengupayakan kita untuk menemukan kebenaran, salah satunya kebenaran ilmu pengetahuan. Jadi apa hubungannya? Ilmu pengetahuan mempunyai hubungan atau keterkaitan yang erat dengan penelitian atau kajian. Ilmu pengetahuan dapat maju dan berkembang karena adanya penelitian, dan cara-cara penelitian dapat berkembang karena adanya pengembangan dalam ilmu pengetahuan. Contohnya, kemajuan teknologi yang kita gunakan saat ini seperti komputer, semua itu berawal dari adanya pengetahuan manusia untuk berhitung, maka dikatakan komputer itu awalnya dulu sebagai alat untuk menghitung. Kemudian berdasarkan ilmu pengetahuan yang mereka dapat atau mereka miliki, mereka melakukan penelitian dan pembuktian menunjukkan kebenaran bahwa pengetahuan seperti berhitung bisa dilakukan juga dengan terciptanya sebuah alat yang dinamakan komputer. Hingga komputer bisa ada hingga saat ini, bahkan tentunya semakin canggih, bukan hanya bisa melakukan perhitungan, bahkan bisa membantu manusia dalam melakukan pekerjaan. Dan penelitian itu tidak berhenti, karena manusia semakin ingin menemukan kebenaran ilmu pengetahuan yang selalu berkembang. Kebenaran ilmu pengetahuan juga termasuk kebenaran relatif, bukan? Selanjutnya, pertanyaan nomor 3. Apa itu penelitian dan apa tujuan dilakukan penelitian tersebut? Penelitian merupakan semua kegiatan pencarian, penyelidikan, dan percobaan secara alamiah dalam suatu bidang tertentu untuk mendapatkan fakta-fakta atau prinsip-prinsip baru yang bertujuan untuk mendapatkan pengertian baru dan menaikkan tingkat ilmu serta teknologi. Dan tahukah penelitian itu sebagai suatu kegiatan ilmiah yang merupakan aspek penting bagi kehidupan suatu manusia.
manusia sebagai makhluk sosial terus berkembang sejalan dengan perkembangan kehidupan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, manusia selalu berusaha untuk mencoba menemukan, menghasilkan, dan menerapkan berbagai pengetahuannya termasuk penemuan di bidang teknologi dan inovasi. Kemudian, apa tujuan penelitian itu? Secara umum, tujuan untuk menemukan ilmu yang baru, mengembangkan pengetahuan yang sudah ada, dan terakhir untuk menguji pengetahuan yang ada. Dan tentunya secara umum tujuan penelitian ada 3. Yang pertama, penemuan atau eksploratif. Penelitian yang bertujuan menemukan problematika atau data baru yang sebelumnya tidak atau belum diketahui. Yang kedua, pembuktian atau verifikatif. Penelitian yang bertujuan menguji suatu pengetahuan data yang diperoleh untuk membuktikan keraguan informasi atau pengetahuan tertentu. Dan yang terakhir atau yang ketiga, pengembangan atau development. Penelitian yang bertujuan mengembangkan pengetahuan yang sudah ada, memperdalam serta memperluas. Kemudian pertanyaan nomor 4, apa itu metode ilmiah dan apa ciri-cirinya? Metode ilmiah itu adalah suatu prosedur atau tata cara sistematis yang digunakan para ilmuwan untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi. Kemudian, apa ciri-ciri metode ilmiah? Yang pertama adalah rasional, yaitu sesuatu yang masuk akal dan terjangkau oleh penalaran. Cara yang ditempuh peneliti yang artinya masuk akal atau terjangkau oleh penalaran manusia. Itu menyatakan bahwa kebenaran haruslah ditentukan melalui pembuktian, logika, dan analisis yang berdasarkan fakta daripada melalui iman, dogma, atau ajaran agama. Contohnya, dalam ilustrasi ini, ketika laptop kita tiba-tiba mati secara terus-menerus saat sedang digunakan, maka dapat dipikir dan dipastikan bahwa ada komponen yang rusak atau harus diganti. Pemikiran ada yang tidak beres ini merupakan suatu hal rasional yang timbul dari fakta atau peristiwa yang kita amati dari laptop kita. Ciri yang kedua yaitu empiris. Empiris yaitu menggunakan cara-cara tertentu yang dapat diamati dengan menggunakan panca indera agar orang lain bisa mengamati dan mengetahui cara yang digunakan oleh si peneliti. Contohnya seperti ilustrasi ini. Lautan itu dalam karena ada kejadian pernah tenggelam dan saya juga pernah mengalami hal itu. Ya, tentu. Yang ketiga adalah sistematis. Sistematis menggunakan proses dengan langkah-langkah. Yaitu proses riset yang dijalankan oleh peneliti memiliki langkah-langkah tertentu yang bersifat logis. Langkah-langkah tersebut sistematis sesuai aturan-aturan dalam penelitian. Contohnya, ketika ingin menemukan kebenaran ilmu pengetahuan dan teknologi dimulai dengan melakukan observasi, kemudian identifikasi, kemudian hipotesis, kemudian penelitian, melakukan penelitian, kemudian mengolah data, kemudian mengambil kesimpulan, dan evaluasi. Pertanyaan nomor 5. Apa kaitan antara metode ilmiah dengan metode atau metodologi penelitian? Sini sudah kita ketahui bahwa metodologi penelitian adalah cara bagaimana kita melakukan penelitian. Metode penelitian dapat diartikan sebagai proses memilih cara yang spesifik untuk menyelesaikan permasalahan dalam menjalankan riset. Dan metode ilmiah adalah merupakan proses keilmuan dan penelitian dalam mendapatkan pengetahuan secara sistematis dengan berdasarkan bukti fisik yang benar-benar sesuai fakta. Kemudian, apa kaitannya antara metode ilmiah dengan metode penelitian? Kaitannya adalah antara metode ilmiah dengan metode penelitian. Itu metode ilmiah adalah perumusan masalahnya, dan metode penelitian adalah penguji dari suatu masalah atau penemuan. Bisa dibilang metode ilmiah itu teorinya dan metode penelitian adalah prakteknya.
Juga bisa dibilang metode ilmiah itu ilmu yang kita miliki dalam meneliti, dan metode penelitian itu adalah tindakan kita dalam melakukan penelitian. Pertanyaan terakhir atau pertanyaan nomor 6. Apa kegunaan atau manfaat mempelajari metodologi penelitian? Yang pertama, metodologi membuat kita lebih berpengetahuan dan juga lebih berguna dalam berargumen. Dikarenakan selalu berdasarkan fakta, bukan didasari opini sendiri atau berdasarkan intuisi belaka. Dan yang kedua adalah metodologi bisa membuat kita lebih memahami penelitian yang dilakukan. Kita jadi lebih bertanggung jawab dan juga kita lebih nyaman dalam melakukan penelitian karena adanya metodologi penelitian. Kemudian yang terakhir adalah dengan menerapkan metodologi pada penelitian, kita bisa dengan mudah menguraikan lebih banyak lagi gambaran berupa saran dan masukan-masukan. Jadi kita untuk bisa diteliti berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dan memunculkan ide-ide baru. Dengan metodologi penelitian, kita akan merasa terbantu dalam merencanakan, mengelola, mengontrol, mengolah, dan mengevaluasi setiap kemajuan pada penelitian. Baik, sekian. Saya berterima kasih untuk sumber-sumber yang telah membantu saya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua